kasih. Jadi yang dimaksud Pak Menteri tadi, penghitungan bobot kinerja guru itu tetap 24 jam sebagaimana amanat undang-undang. Namun tidak semua 24 jam itu harus diselesaikan melalui tatap muka. Jadi bisa dengan kegiatan lain yang bagian dari 5M yang tertuang dalam Undang-Undang Guru Dosen. Tepatnya seperti apa saja yang menjadi perhitungan bobot dan berapa bobotnya itu akan dirumuskan dalam Kepmen. Jadi sebenarnya sebelumnya sudah ada keputusan menteri yang baru, kita sedang sempurnakan untuk keputusan menteri ini agar nanti bisa menjadi rujukan. Misalnya yang dimaksud Pak Menteri seperti membimbing siswa dengan jumlah tertentu nanti akan dapat bobot berapa, kemudian membimbing ekskul, kemudian juga pengembangan diri misalnya pengembangan diri kalau yang di pengelolaan kinerja sebelumnya itu kan ada kegiatan-kegiatan berbasis poin. Nanti pengembangan itu cukup di dalam penghitungan beban kerja mereka seperti pengembangan diri yang sesuai dengan bidang guru tersebut, seperti itu. Tetap ada poin ya, Oh enggak, jadi itu akan berbeda, bukan di dalam pengelolaan kinerja. Misalnya kalau sebelumnya itu guru harus memenuhi 32 poin minimal yang dihitung melalui seminar, webinar, kegiatan. Meskipun itu tidak dihitung, tapi jika belum memenuhi 32 poin, dia tidak akan bisa melanjutkan ke bagian pengelolaan kinerja. Nah itu yang tidak ada. Tapi pengembangan itu diperlukan dan diperhitungkan di dalam pemenuhan beban mereka di dalam 24 jam mengajar. Jadi ada bobot, dan bobot itu tetap dibedakan antara poin di dalam pengelolaan kinerja yang lama dengan bobot sekarang. Kalau Pak Menteri tadi sebut 24 itu bisa 18 tatap mukanya, sisanya yang 6 itu bisa dalam kegiatan lain. Misalnya dia mengembangkan diri dalam kegiatan diklat, pelatihan. Itu akan dihitung berapa poinnya, tentu itu nanti berapa bobotnya itu nanti akan tertuang dalam peraturan menteri. Lalu dia ikut dalam kepengurusan organisasi profesi misalnya, itu nanti akan ada berapa bobotnya. Yang ini nanti bisa diperhitungkan 6 jam pelajaran di luar 18 tadi. Jadi 24 itu tidak harus tatap muka seperti itu, tetapi menjelaskan 5M, mendidik, mengajar, membimbing, mengembangkan diri dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Jadi saya sampaikan terlebih dahulu, BKN itu kan mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengelolaan pengembangan manajemen aparatur sipil negara. Salah satunya adalah kinerja ASN, dan itu termasuk guru. Ya, jadi saya sampaikan di awal, sebetulnya di akhir tahun 2023 kami di BKN dengan Kemendikbud itu sudah membangun atau melakukan kerjasama menerbitkan SE bersama untuk penilaian kinerja bagi guru dan kepala sekolah. Kemudian dalam beberapa kali pertemuan ternyata perlu juga dilakukan penilaian kinerja, pengelolaan kinerja itu bagi pengawas sekolah. Sehingga sekarang menjadi satu tambahan lagi. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa sistem untuk melakukan pengelolaan kinerja itu hanya satu. Makanya datanya itu kita alirkan. Kita memang membangun e-kinerja untuk semua penilaian kinerja aparatur sipil negara. Tetapi khusus bagi guru yang saya sampaikan di awal, memang kita perlu membuat sistem tersendiri. Ya, karena pertama memang jumlah ASN itu sebagian besar adalah guru. Yang kedua, kita juga ingin mengurangi yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, beban guru yang berkaitan dengan administrasi. Jadi guru lebih fokus kepada tugas utamanya melakukan atau mengajar kepada sekolah-sekolah, siswa-siswa, dan itu tidak dibebani oleh beberapa hal yang sifatnya administratif, justru waktunya habis untuk hal-hal yang tidak terlalu menjadi tugas pokok utama guru. Pak Menteri sampaikan administrasi itu tetap penting, nggak mungkin kita tinggal ke administrasi. Tapi itu jangan sampai membebani guru. Maka sistem kita desain, makanya yang sifatnya upload dan sebagainya itu ya kita kurangi. Bahkan kalau misalnya itu tidak perlu ya tidak kita lakukan. Yang penting kita ingin bahwasannya sesuai arahan Pak Menteri di beberapa
kesempatan guru harus fokus kepada tugas utamanya yaitu mengajar. Silakan. Mungkin saya tambahkan yang berubah ya Mbak ya. Jadi kalau sebelumnya itu berbasis poin. Jadi poin masuk ke guru, Kemendikbud dan Kemendikdasmen dan seterusnya masuk itu harus memenuhi 32 poin. Setelah itu baru dia bisa masuk ke pengelolaan kinerja. Sekarang enggak. Begitu masuk dia langsung bisa melakukan perencanaan kinerja. Lalu sebelumnya itu ada dokumen akutabilitas. Ada 4 dokumen akutabilitas yang harus diunggah oleh setiap guru. Misalnya rencana pembelajarannya, kurikulum KOSP-nya dia, modul-modul yang dia buat sebagai pendukung perencanaan pembelajaran. Sekarang tidak diunggah, bukan berarti tidak buat, tetapi diverifikasi oleh kepala sekolah. Nanti kepala sekolah tidak mengunggah, tapi dia tick mark, misalnya Nunu guru sejarah SMP 1 gitu ya. Saya membuat perencanaan, kemudian membuat dokumennya diserahkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah melihat dokumennya ada, lalu dia masuk ke akun saya sebagai penilai, lalu diverifikasi. Jadi dia memverifikasi dokumen yang saya ada. Jadi kepala sekolah bertanggung jawab terhadap guru tersebut apakah sudah membuat dokumen. Kalau sebelumnya kan guru harus mengunggah sebagai bentuk akutabilitas, pertanggungjawaban bahwa dia memang melakukan pengelolaan kinerja. Sekarang tidak. Itu yang kedua. Perubahan yang ketiga, kalau dulu setiap semester melakukan perencanaan, sekarang setahun sekali. Jadi seperti itu. Jadi ini tentu yang dikeluhkan guru itu karena dia mengunggah dokumen, itu bagi yang tidak punya data, itu kan perlu waktu 24 jam. Dan dokumennya banyak sekali, sekarang tidak perlu. Kalau dulu karena ada poin, guru berlomba-lomba mengejar poin, dan guru kan selalu ingin memberi yang terbaik. Kalau dibilang 32, dia mau nampung sampai 60 poin gitu. Jadi ini yang menyebabkan guru meninggalkan kelas, tapi melakukan mengejar poin-poin. Nah, poin-poin itu dulu ada, misalnya webinar berapa, ikut pelatihan, ikut seminar, dan seterusnya. Itu kira-kira 3 perubahannya. Rekan-rekan media yang saya hormati, tadi kita sudah menyaksikan rilis pembaruan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, pengawas sekolah tahun 2025. Jadi ini akan dilakukan mulai perencanaan kinerja guru, KS dan PS di tahun 2025. Dan bersamaan tadi juga sudah ditandatangani surat edaran bersama antara Mendikdasmen dengan Kepala BKN. Harapannya surat edaran yang sudah ditandatangani dipakai sebagai rujukan bagi semua stakeholder pendidikan dalam melakukan bersama-sama penilaian kinerja buat ASN di daerahnya masing-masing, baik guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Harapannya juga setelah ada rilis ini, guru melakukan pengelolaan kinerja dengan lebih nyaman, tidak terbebani dengan beban administrasi, lebih fokus pada pembelajaran berpusat pada siswa, sehingga pengelolaan kinerja yang mudah, bermakna untuk semua dapat kita wujudkan. Terima kasih. Rekan-rekan media, jadi dengan adanya SET ini tentu kita patut bersyukur ya, itu menjadi pedoman. Jadi kita ingin mempunyai standar dalam melakukan pengelolaan kinerja guru. Kita tidak ingin sekali lagi guru itu dibebani oleh hal-hal yang sifatnya administratif. Nah, moga-moga SE ini antara BKN dengan Kementerian Pendidikan Menengah Dasar dan Menengah ini terus kita kembangkan. Ya, karena apa? Karena kita ingin menindaklanjuti arahan Bapak Presiden bagaimana bisa menciptakan guru yang profesional, yang bisa menjadi pencerdas bangsa, dan tentunya guru bisa berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Guru. Terima kasih hadir. Terima kasih semuanya.